Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan judul Klasifikasi Kategori Teks Berita Berbahasa Indonesia Menggunakan Logistic Regression. Perkenalkan, nama saya Tania Iniar dengan rekan saya Tiara Kontesa. Dan saya Krisna Natali sebagai ketua kelompok. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil dari proyek kami. latar belakang. Tingginya volume informasi digital memerlukan sistem manajemen konten otomatis yang mampu mengelompokkan teks tanpa intervensi manual. Rumusan masalah: bagaimana merancang pipeline NLP untuk mengklasifikasikan artikel berita secara otomatis ke dalam kategori teknologi, olahraga, hiburan, dan ekonomi menggunakan logistic regression. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai metode penarikan data dan alasan. Nah, pada tahap ini kami menggunakan metode dynamic scraping dengan memanfaatkan RSS feed. Kemudian untuk tools yang kami gunakan adalah library feed parser dan newspaper 3K untuk mengambil dan mengekstrak isi berita secara otomatis. Kemudian untuk sumber data yang kami gunakan berasal dari beberapa portal berita terpercaya, yaitu CNN Indonesia, Antara News, dan Republika. Nah, alasan kami memilih metode ini karena yang pertama itu data yang kami peroleh itu bersifat aktual atau real time, sehingga model itu dilatih dengan informasi terbaru. Kemudian yang kedua, untuk proses scraping itu memungkinkan kami mendapatkan teks yang bersih, yaitu hanya isi artikel tanpa gangguan seperti iklan atau elemen HTML lainnya. Kemudian yang ketiga, struktur bahasa dari portal berita ini cenderung baku dan konsisten, sehingga sangat cocok digunakan untuk melatih model klasifikasi teks. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambaran awal dari dataset yang kami gunakan. Untuk total dataset yang berhasil kami kumpulkan sebanyak 529 artikel berita yang terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu teknologi, olahraga, hiburan, dan ekonomi. Kemudian untuk dari sisi distribusi, dataset ini sudah tergolong seimbang, di mana setiap kategori itu memiliki sekitar 131 hingga 133 artikel. Hal ini penting karena dapat membantu model belajar secara adil tanpa bias ke salah satu kategori. Nah, kemudian untuk struktur datanya sendiri, dataset terdiri dari beberapa kolom, yaitu kategori sebagai label, judul, teks mentah, dan teks bersih yang sudah melalui proses pre-processing. Dengan struktur ini, dataset sudah siap untuk digunakan pada tahap ekstraksi fitur dan pemodelan machine learning. Memasuki bagian terakhir, kami akan memaparkan beberapa insight atau temuan menarik yang kami peroleh selama mengembangkan dan menguji model. Yang pertama, hasil performa model ternyata sangat memuaskan, di mana kombinasi ekstraksi fitur TF-IDF dan algoritma logistic regression berhasil mencapai F1 score sebesar 92,5%. Yang dimana hal ini membuktikan bahwa algoritma machine learning yang dimana algoritma ini bisa dibilang klasik masih sangat tangguh dan efisien untuk mengklasifikasikan teks. Yang dimana asalkan yang digunakan cukup. Di sini kami menggunakan sekitar 130 artikel untuk masing-masing kategori. Lalu yang kedua, terdapat fenomena penurunan tingkat keyakinan model atau confidence score pada teks pendek. Saat melakukan pengujian manual, kami menemukan bahwa panjang atau pendeknya teks sangat mempengaruhi seberapa yakin model dalam memberikan prediksi. Jika diperhatikan pada bagian tes 4 dan tes 5, di bagian ini kami masukkan teks berita yang sama, tetapi pada teks 4 itu memiliki teks yang lebih panjang daripada teks yang kelima, di mana model berhasil memprediksi dengan benar. Namun pada tingkat keyakinannya, teks keempat memiliki tingkat keyakinan sebesar 41,35%. Sedangkan teks kelima yang dimana lebih pendek memiliki tingkat keyakinan sebesar 29%. Fenomena ini sangat berkaitan dengan cara kerja TF-IDF yang bergantung pada kekayaannya konteks. Lalu pembuatan TF-IDF bekerja berdasarkan seberapa sering sebuah eh, kata kunci spesifik muncul dalam dokumen. Ketika kalimatnya dipotong, model kehilangan banyak kosakata pendukung atau features yang dimana akibatnya meskipun sistem berhasil menebak kategori teknologi, namun model menjadi ragu-ragu karena minimnya konteks kalimat. Jadi sebagai kesimpulan, model yang kami kembangkan ini sudah sangat mumpuni untuk mengklasifikasikan artikel berita yang panjang, namun tentu perlu penyesuaian lebih lanjut jika kedepannya diimplementasikan untuk teks yang sangat pendek, seperti cuitan di media sosial. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Segala kekurangan kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.